Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Zidni Husna Fahrunisa MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah dari Pasar Modal, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Wakidah Mustaqim Melia Rahmawati, NPM 003, Dia Budi Patiningsi, NPM 008, dan Dwi Suranti, NPM 029. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Pasar Modal di Indonesia dan Mekanisme Perdagangan. Langsung saja pada bab ini kami akan membahas mengenai beberapa materi. Untuk materi yang pertama mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, emiten, regulator, lembaga penunjang, dan investor. Materi yang kedua mengenai mekanisme perdagangan, materi yang ketiga hubungan investor dan pialang, materi yang terakhir mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Ketika Anda ingin menjual atau membeli saham, pertama-tama kita harus mengetahui Self-Regulatory Organization atau SRO yang terdapat di pasar modal. SRO merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Apa sih OJK itu? OJK merupakan suatu lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank lainnya di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Nah, ada 3 lembaga SRO yang berada di bawah pengawasan OJK. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia, yang kedua, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, yang ketiga, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lembaga-lembaga inilah yang memfasilitasi pihak-pihak yang terkait di pasar modal. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Clearing Penjaminan Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien, yang diberikan kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan yang terkait sesuai dengan fungsinya. Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah pihak yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Emiten adalah perusahaan yang menjual efek atau menerbitkan saham atau obligasi dan pembelinya adalah masyarakat umum. Jenis emiten dibagi menjadi 2, yaitu emiten saham dan emiten obligasi. 5. Lembaga penunjang pasar modal merupakan lembaga yang menyediakan kegiatan yang membantu terselenggaranya pasar modal yang sehat. Yang pertama, Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua adalah Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga adalah wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Yang keempat, penasihat investasi, yaitu pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek. Yang kelima adalah pemeringkat efek, yaitu lembaga yang menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Investor atau pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dibagi menjadi 2, yaitu investor perseorangan dan investor institusi. Selanjutnya saya Dia Budi Patiningsi, NPM 008. Materi berikutnya adalah mekanisme perdagangan. Dalam pasar modal di Indonesia terdapat 2 mekanisme perdagangan. Yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Mekanisme perdagangan dalam pasar perdana sebagai berikut. Yang pertama, saham atau efek yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit akan ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. 2, yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar yang difasilitasi oleh bursa efek untuk jual beli saham yang telah diperoleh di pasar perdana. Atau pasar sekunder merupakan pasar di mana investor dapat melakukan jual beli saham setelah saham tersebut dicatatkan di bursa.
Di Indonesia terdapat dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebagai tempat berlangsungnya perdagangan efek di pasar sekunder. Hubungan investor dan pialang. Investor adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas, sedangkan pialang adalah perantara jual dan beli saham di pasar modal. Investor tidak dapat melakukan transaksi di bursa efek secara langsung, melainkan perantara pedagang efek atau yang dikenal dengan pialang. Sebelum memanfaatkan jasa pialang, maka investor harus terlebih dahulu terdaftar sebagai nasabah pada suatu perusahaan efek. Ada 3 kelompok pialang. Yang pertama yaitu full service brokers, yaitu pialang yang menyediakan saran investasi dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Full service brokers bahkan dapat mengelola rekening jika diinginkan investor. Yang kedua yaitu deep discount brokers. Pialang ini menyediakan layanan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan membeli atau menjual. Yang ketiga, discount brokers. Pialang ini menyediakan layanan di antara layanan yang sudah disediakan dua pialang sebelumnya. Discount brokers menyediakan bimbingan investasi yang lebih dibandingkan deep discount broker dan biaya komisi yang lebih rendah dibanding full service broker. Margin adalah pembelian sekuritas yang sumbernya dari tunai dan pinjaman dari pialang. Dengan menggunakan margin account, investor dapat membeli sekuritas secara kredit dengan meminjam uang dari pialang. Pembelian seperti ini disebut dengan pembelian margin. Kemudian short selling. Short selling adalah penjualan yang penjualnya sebenarnya tidak memiliki sekuritas yang dijual. Investor melakukan short sale dengan cara investor meminjam saham dari pialangnya dan kemudian investor tersebut menjualnya. Dan di waktu tertentu atau masa yang akan datang, investor tersebut akan membeli saham dalam jumlah yang sama dipinjamkannya untuk mengembalikan. Indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan ukuran statistik mulai dari pendaftaran saham yang dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui pergerakan harga saham. Dapat pula untuk membandingkan kondisi pasar pada minggu ini dan minggu lalu, dan seterusnya. Macam-macam jenis indeks harga saham. Yang pertama ada indeks harga saham gabungan atau IHSG, yaitu pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nama saya Dwi Suranti, NPM 029, izin melanjutkan presentasi, yaitu materi Indeks LQ45. Indeks LQ45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. Hari dasar perhitungannya adalah 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100. Selanjutnya, Bursa Efek secara rutin memantau perkembangan kinerja masing-masing ke-45 saham yang masuk dalam perhitungan Indeks LQ45. Indeks harga saham lainnya. Indeks harga saham lainnya terdiri atas Indeks Kompas 100, Indeks Sektoral, Jakarta Islamic Index, Indeks Papan Utama dan Indeks Papan Pengembangan, dan juga indeks saham lainnya. Perhitungan indeks harga saham. Indeks harga saham Bursa Efek adalah indeks yang menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pasar. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa tanggal 10 Agustus 2015 saham-saham telah mengalami kenaikan harga sebesar 6%. Tabel 3.3 menyajikan tonggak-tonggak sejarah perkembangan Bursa Efek di Indonesia secara kronologis mulai dari tahun 1912 sampai 2009. Tabel tersebut dapat dilihat dalam PPT ini. Demikian materi mengenai pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.